Shalom, bersyukur bisa kembali di acara All by Grace saat ini. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pada saat ini kami boleh ada ikut acara All by Grace. Kami serahkan Tuhan waktu berikut ini ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Kau sendiri akan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, boleh sama-sama diberkati. Biarlah Tuhan kiranya kasih karunia anugerah kemurahan-Mu, kuasa dan kasih-Mu ada pada saat ini Tuhan bagi kami semua yang mengikuti acara ini, sehingga kami boleh diberkati. Tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami sehat, dan kami sungguh-sungguh menjadi seorang yang mengerti bagaimana Tuhan berbahagia, bukan terus hidup di dalam kesedihan. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih waktu berikut ini, kami serahkan kepadamu sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita hidup di dunia yang penuh serba berubah. Segala sesuatu tidak ada yang pasti. Kelihatan segala sesuatu oke, tiba-tiba bisa menjadi tidak oke. Sulit untuk diprediksi kalau semuanya bisa lancar dan aman senantiasa. Kalau kita tidak mengerti bagaimana supaya bisa terhindar dari semua dampak negatif yang ada di dalam kehidupan kita, kemungkinan besar kita bisa menjadi seseorang yang gampang sedih. Tema All by Grace episode ini adalah bagaimana terhindar dari kesedihan. Tidak mudah untuk menghindar dari kesedihan karena hidup ini banyak kali sulit untuk bisa dimengerti. Tanpa kita cari, kesedihan itu bisa datang dengan sendirinya. Padahal kita maunya bahagia senantiasa. Anehnya, tanpa sebab justru kadang tiba-tiba bisa merasa sedih, sunyi, sepi sendiri, tiada yang menemani. Apalagi saat menghadapi sikon yang buruk, tiba-tiba bisa merasa kehilangan pegangan, sepertinya tidak ada yang peduli dan Tuhan juga rasanya jauh sekali. Akhirnya buat orang-orang tertentu yang tidak tahu bagaimana terhindar dari kesedihan, akan berlarut-larut dalam kesedihan. Sepertinya Tuhan tidak sanggup membuat dia bersukacita kembali. Apakah ada solusi dan bagaimana supaya terhindar dari kesedihan? Mari kita pelajari langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, jangan berpikir tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan juga di Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita harus mengerti, kesedihan itu tidak diundang, bisa datang sendiri. Banyak kali juga orang tidak tahu apa yang disedihkan, padahal mereka memiliki segalanya, cuma tiba-tiba bisa mereka merasa sedih baik dengan sebab maupun tanpa sebab, karena dunia dikuasai si jahat. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk terhindar dari kesedihan, janganlah kita membuka pikiran kita untuk memikirkan semua hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan. Tidak dipikir saja, kesedihan itu bisa tiba-tiba datang menyerang. Apalagi kalau dipikirkan, masing-masing orang ada kesedihan tersendiri. Bedanya ada yang bisa mengatasinya dengan baik dan menang atas semuanya itu. Tetapi orang tertentu berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan masa laluku yang begitu
menyedihkan yang begitu kalau diingat sangat-sangat sedih dan sulit untuk dilupakan. Ya, Tuhan tahu. Oleh sebab itu kita harus belajar dan mengerti bagaimana mengunci pikiran kita buat semua hal yang bisa mendatangkan kesedihan, baik semua hal-hal yang terkait dengan masa lalu atau apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita harus mengerti bagaimana caranya untuk menang atas semuanya itu. Saat terpikir, teringat, kita harus stop dan ganti pikiran kita segera dengan membuka pikiran kita buat hal-hal yang seperti dikatakan firman Tuhan yang tadi kita baca. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya kita harus memikirkan semuanya itu daripada memikirkan semua hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan dan kekecewaan dan sebagainya. Jadi, tentukan pilihan dengan memilih yang benar supaya kita bisa terhindar dari kesedihan yang berlarut-larut, yang ujung-ujungnya kita bisa sulit untuk tidur, membuat kita juga jadi depresi. Banyak orang memang akhirnya tidak bisa tidur karena dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang menyedihkan. Padahal bisa diatasi bersama dengan Tuhan dengan membuka pikiran hanya untuk hal-hal yang bahagia, yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Anda merasa sepi, sunyi, sendiri. Percayalah, Tuhan ada menemanimu senantiasa. Ingat, Tuhan bersamamu dan menyertaimu di setiap musim hidupmu. Dan Dia Tuhan yang Immanuel dan mengasihimu senantiasa sampai kapanpun. Dia itu Tuhan adalah yang setia. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Bisa sedih, tapi boleh sekejap saja. Saat Anda masih sedih, ingat Tuhan menyertaimu senantiasa. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan, semua kesedihanmu dengan berdoa lebih. Minta kasih karunia Tuhan supaya Anda tidak lagi memikirkan hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan, tapi malah Anda mengerti bagaimana untuk berdoa dan berserah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, dengan demikian kita pasti bisa menang dan terhindar dari kesedihan karena kita memiliki pikiran yang benar-benar mengerti bagaimana membedakan yang mana ini yang bisa mendatangkan kesedihan harus kita hindari, yang mana yang bisa membuat segala sesuatu jadi baik, apalagi yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang boleh ada di pikiran kita. Ya, kita masuk ke poin yang kedua. Harus memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas artinya memiliki sudut pandang yang luas. Sudut pandang yang luas juga itu haruslah sudut pandang dari Tuhan. Karena banyak kali sudut pandang dari kita itu juga bisa salah. Jangan kita cuman terfokus kepada persoalan pergumulan kita. Tidak mengerti banyak orang lebih menyedihkan keadaannya, lebih susah dan sengsara. Dan kita jauh lebih baik dari mereka. Lagi pula firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Tuhan bisa memberikan kita kekuatan saat kita menghadapi situasi, kondisi, dan masalah dan kesedihan dalam hidup kita. Dan kita harus percaya dapat kita tanggung dan tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan dikatakan juga di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita harus memiliki wawasan yang luas dari sudut pandang Tuhan yang luas, sehingga kita mengerti bagaimana berubah pikiran kita. Dengan demikian kita bisa lebih gampang terhindar dari kesedihan. Karena banyak kali yang membuat sedih saat kita membandingkan keadaan kita dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Sepertinya kita hidupnya menderita, sedih, putus asa, dan begitu banyak masalah, pencobaan yang sepertinya tidak kunjung selesai. Dan di luar sana begitu banyak orang yang berbahagia. Kenapa aku tidak masuk salah satu di antara mereka yang berbahagia? Kenapa aku dilahirkan di keluarga yang miskin, broken home, dan begitu banyak saudara-saudariku yang masih hidup dalam kekurangan, kesusahan, dan aku harus menjadi tulang punggung bagi keluargaku. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah Tuhan itu adil? Kenapa aku harus mengalami semua ini yang membuat sedih sehingga aku sulit untuk bisa bahagia dan menikmati kehidupan ini? Padahal menurutku, aku setia, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa sepertinya Tuhan itu tega, sedangkan mereka di sekelilingku tidak ada masalah dan bahagia-bahagia saja, padahal menurutku mereka tidak terlalu mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Aku berpikir Tuhan itu pasti pilih kasih. Nah, kalau kita terfokus demikian dan suka membandingkan, sangat mungkin kita menjadi manusia yang gampang sedih, sulit bisa bersukacita. Padahal firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Di Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya,
kita bisa bersukacita karena firman Tuhan katakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, bukannya bersedih senantiasa, tapi malah kita senang bersedih senantiasa, mau tidak mau. Tapi herannya justru kita banyak kali hidup di dalam kesedihan daripada berbahagia, bersukacita. Dari luar bisa saja kelihatan bahagia, tapi bagaimana sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu keadaan mereka yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, mari kita belajar bagaimana jangan terfokus kepada persoalan, pergumulan, tantangan, masalah di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengerti kalau masalah itu datang silih berganti dan tidak akan ada habisnya. Kalau kita terus terfokus kepada masalah kita, dan kapan kita bisa berbahagia? Bukankah lebih baik kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan kita bawa dalam doa dan percaya Tuhan bisa menolong dan mengatasinya. Memang bagi orang tertentu masalah kecil pun sulit bisa tidur, apalagi masalah besar. Kembali kita harus tentukan pilihan. Kita pilih andalkan Tuhan dan kita bisa berbahagia. Karena bagi kita yang andalkan Tuhan senantiasa, pasti ada solusi dan jawaban buat semuanya itu. Dan kita bisa tidur dengan tenang dan bahagia karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dan memang Tuhan itu baik. Saat kita tidur pun kita bisa terima banyak segala berkat yang dari Tuhan. Tiba-tiba bisa aja kalau pengusaha dan orang yang sudah setuju dan akan transfer uangnya ke dalam rekening di dalam perusahaan kita. Dan apa saja bisa terjadi kalau Tuhan bekerja, karena baginya tidak ada yang mustahil. Kita tinggal tidur saja dengan bahagia dan Tuhan menyertai dan bangun pagi dengan badan yang sehat, tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat, dan kita bisa kembali bersemangat bekerja dan Tuhan menyertai dan akhirnya kita bisa berhasil. Oleh sebab itu, lebih baik memiliki wawasan, sudut pandang yang luas. Dengan demikian bisa mengerti bagaimana bersyukur kepada Tuhan daripada mengeluh dan bersungut-sungut hanya karena membandingkan dengan keadaan orang lain yang kelihatannya lebih baik. Harusnya bandingkan dengan mereka yang keadaannya lebih menyedihkan daripada kita. Betapa mereka butuh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia yang bisa menolong dan memberi solusi atas semua masalah dan kesedihan mereka. Lebih baik kita adakan waktu untuk menyampaikan kabar baik, berita sukacita, mana Yesus telah lahir sebagai bayi Natal bagi umat manusia. Dengan demikian mereka pun bisa percaya kepada Tuhan dan diselamatkan serta memiliki pegangan pengharapan sehingga bisa mengandalkan Tuhan yang bisa memberi solusi atas semua kesedihan mereka, sehingga mereka pun akhirnya bisa menjadi orang yang berbahagia. Jadi belajar mulai sekarang, jangan fokus kepada diri sendiri dengan segala pergumulan yang ada. Akhirnya mengasihani diri, sedih berkepanjangan sampai sakit akhirnya karena kurang tidur. Lebih baik kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan di setiap waktu dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang karena kita tidak lagi dipengaruhi atau terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Bersyukurlah, masih ada waktu dan kesempatan serta kasih karunia dari Tuhan yang senantiasa tercurah dalam hidup kita. Milikilah wawasan yang luas, sudut pandang yang luas, sudut pandang yang benar. Dengan demikian kita bisa berbahagia, bukan lagi bersedih. Akhirnya kita akan menyadari, benar juga, banyak orang lebih susah, sengsara, dan lebih sedih dan kasihan. Betapa aku harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setianya. Dan bertekad juga untuk setia sampai akhir mengasihi Tuhan, melakukan kehendaknya. Karena Tuhan masih izinkan
kita hidup di dunia ini. Karena itu bersyukurlah. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari naikkan ucapan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
kita akan masuk poin yang ketiga. Dan kita harus ingat bagaimana poin yang pertama mengatakan jangan berpikir tentang hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan. Mana poin yang kedua harus memiliki wawasan atau sudut pandang yang luas. Dan sekarang poin yang ketiga, haruslah senantiasa menjaga hati. Artinya miliki hati yang senantiasa bisa menguasai diri. Harus ada sikap hati yang bisa dalam penguasaan diri, karena dengan demikian tidak gampang-gampang semua hal dijadikan sedih. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kenapa kita gampang menjadi sedih? Karena semua yang kita lihat, dengar, banyak kali tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Karena tidak menjaga hati dengan baik, akhirnya bisa dengan mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi, dan langsung bisa jadi sedih. Misalnya pas kita harus pergi cek darah, lab test namanya, hasilnya kolesterol tinggi, gula darah kita tinggi, fatty liver, ya, atau dengar berita buruk, kabar dari keluarga ada masalah, ya, ada yang sakit, ada yang ditagih hutang nggak bisa bayar, ada yang dihutangin juga tidak bisa bayar, dan sebagainya. Karena kita tidak menjaga hati dengan baik, langsung kitanya stres dan sedih. Kenapa ya? Tuhan belum tolong dan sembuhin dan beli solusi dan jalan keluar. Akhirnya ujung-ujungnya hanya karena kita tidak bisa menjaga hati dan tidak memiliki sikap hati yang bisa menguasai diri dengan baik, Tuhan juga yang salah. Ya, sepertinya Tuhan terlambatlah, sepertinya Tuhan tulilah, kenapa Tuhan belum tolong, kenapa Tuhan menunda-nunda, padahal Dia mampu ini dan sebagainya. Akhirnya kita bukannya mengerti, bersyukur dengan baik, malah kita bersungut-sungut, mengeluh, tidak ada habis-habisnya. Kalau kita mengerti, menjaga hati dengan memiliki sikap hati yang bisa menguasai diri, semuanya akan oke. Karena kita akan pilih-pilih dengan baik. Mana yang harus kita perhatikan, mana yang menjadi bagian kita, dan mana yang harus kita bawa kepada Tuhan di dalam doa, sehingga kita bisa dapat pertolongan daripada Tuhan, jalan keluar daripada Tuhan, solusi dan sebagainya, sehingga kita tidak jadi kewalahan dengan semua hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, baik apapun itu namanya, baik juga semua kabar-kabar yang kita dengar dari keluarga kita, dan juga dengan kesehatan kita, dengan usaha kita, atau pekerjaan kita, atau keluarga kita, atau masa depan kita, dan kita tidak akan langsung menjadi manusia yang langsung sedih, tidak berujung selesai. Yang menjadi manusia yang langsung sedih sepertinya tidak bisa diselesaikan lagi oleh Tuhan. Harus ingat, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Yang penting lakukan bagian kita, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Pernah waktu ayah saya meninggal, sampai agak lama saya terus dalam kesedihan. Dan saya akhirnya berpikir, kalau begini terus saya jadi tidak bisa fokus lagi dengan baik dan bisa stres. Dan akhirnya saya berdoa minta Tuhan halaukan semua pikiran yang membuat sedih. Kalau memang baik untuk saya ingat, renungkan kasih dan iman ayah saya saat dia masih hidup. Dan saya tidak masalah kalau ingat semua itu. Tapi kalau pas ingat ayah saya langsung jadi sedih. Karena merasa ayah sudah tiada. Lebih baik Tuhan tolong sementara waktu ini saya jangan mengenang ayah saya yang terus akhirnya membuat saya sedih berkepanjangan. Ternyata
Tuhan dengar doa dan menjawab doa tanpa saya sadari, bisa lupakan kesedihan itu, dan saat ingat pun tidak lagi menjadi sedih, dan saya tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, katakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi jangan panik, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu tahu, Tuhan itu peduli, dan Dia akan menolong. Yang penting kita harus tenang supaya kita bisa dapat berdoa. Dan kita bagaimana harus mengerti, menaklukkan pikiran kita ini semua kepada Tuhan. Dengan demikian kita bisa berkemenangan. Marilah kita mengerti, menjaga hati dengan baik, sehingga hati tetap terjaga dan bisa bahagia dalam menjalani hidup ini. Bukan terus dirundung kesedihan. Memang ada orang tertentu dari sananya atau sejak dari kecil selalu dirundung kesedihan, padahal berkecukupan dalam segala hal. Memang sulit dimengerti kenapa orang bisa tiba-tiba sedih tanpa sebab. Biasanya karena membuka pikiran dan hati untuk sedih dan tidak memiliki pegangan dalam kehidupan, entah harus mengandalkan siapa. Karena itu milikilah hati yang senantiasa bisa menguasai diri, dengan sikap hati yang bisa dalam penguasaan diri. Karena dengan demikian tidak gampang-gampang semua hal dijadikan sedih. Kalau Anda masih saja susah untuk terhindar dari kesedihan, sulit menang atas pikiran yang selalu sedih, Anda harus ingat, kalau Anda punya kuasa dan bisa taklukkan pikiran yang sedih itu dengan serahkan pikiranmu kepada Tuhan, dengan menawan dan menaklukkannya kepada Kristus, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan berikut ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ingat, kita tawan semua pikiran-pikiran apapun yang buruk, yang sedih, dan sebagainya, dan taklukkan kepada Kristus, dan Tuhan akan tolong kita, dan pikiran kita akan diperbaharui. Dengan demikian, kita tidak lagi hidup dengan terus kesedihan, sampai akhirnya sulit tidur, akhirnya jadi depresi, dan kita pasti akan menang atas semua kesedihan itu, dan kita bisa terhindar dari kesedihan itu karena Tuhan namanya dahsyat dan luar biasa. Banyak orang sudah praktekkan dan berhasil menang dengan baik bagaimana dia menaklukkan pikirannya dan menyerahkannya kepada Tuhan, dan bagaimana hidup berkemenangan dengan pikiran yang baru, yang diperbaharui, bukan lagi terus-menerus dalam kesedihan. Kalau Anda mengerti dengan apa yang sudah dibahas, apa salahnya mencoba supaya bisa terhindar dari kesedihan yang berkepanjangan? Sadarilah kita memiliki Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, Tuhan adalah kekuatanmu dan adalah kekuatanku juga. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah.
Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Kaulah tempat perlindungan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah sukacita kami, Tuhan. Ya, Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana dahulu Dia menolongmu, bagaimana Dia membuat hidupmu sekarang jauh lebih baik daripada yang lama, dan bagaimana Dia membuat engkau sekeluarga
bisa dipulihkan kembali, bagaimana Tuhan memulihkan dan bagaimana Tuhan memakaimu untuk membawa pemulihan. Bagaimana Tuhan memperbaharuimu dan membuatmu bisa membawa pembaharuan buat orang di sekitarmu. Dan bagaimana Tuhan merubahmu dan engkau bisa membawa perubahan untuk orang-orang di sekitarmu. Dengan demikian hidup kita menjadi berkat senantiasa dan kita tidak terus hidup di dalam kesedihan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dan pasti matanya selalu tertuju kepadamu dan kepadaku, dan Dia tidak mau kita hidup di dalam kesedihan dan Dia mau kita terhindar dari kesedihan. Oleh sebab itu, percaya, lakukan, dan Anda akan terima hasilnya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik. Bagaimana Tuhan Engkau sangat peduli dengan keadaan kami, hidup kami, masa depan kami. Dan bagaimana Engkau mau Tuhan kami tidak hidup di dalam kesedihan. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan mengerti bagaimana hidup bersukacita senantiasa. Dan bagaimana orang melihat kami dan mereka melihat bagaimana Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami biar kami boleh mengerti bagaimana terhindar dari kesedihan. Kami mengerti bagaimana Tuhan untuk menang atas pikiran-pikiran kami dan bagaimana kami tidak memikirkan hal-hal yang mendatangkan kesedihan. Dan kami boleh memiliki wawasan yang luas, sudut pandang yang luas yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami mengerti bagaimana bersyukur di dalam kehidupan ini, berterima kasih, bukannya membanding-bandingkan, akhirnya bersungut-sungut dan mengeluh kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan Engkau senantiasa akan menolong kami. Bagaimana kami boleh Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, dan kami boleh mengerti, menjaga hati dengan waspada Tuhan, dan kami boleh memiliki sikap hati yang menguasai diri dan tidak gampang-gampang semuanya Tuhan kami jadikan sedih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami yang mengikuti acara All by Grace ini ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Dan Engkau tolong Tuhan, dan mulai hari ini Tuhan kami tidak lagi gampang-gampang menjadi sedih. Dan saat kami mau sedih, kami ingat, kami tahu bagaimana langkah-langkahnya sehingga kami boleh terhindar dari kesedihan, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang bersukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saat ini buat Anda yang berkata seperti ini. Sesungguhnya Tuhan, aku tidak ada harapan untuk hidupku bisa senang dan bahagia. Karena masalahku segudang, persoalanku banyak, dan aku punya masa lalu yang gelap gulita. Tidak ada yang tahu, hanya Engkau Tuhan yang tahu. Dengar baik-baik, semuanya tidak akan lagi bisa mengikatmu karena masa lalu, semuanya, apapun itu, kalau engkau serahkan kepada Tuhan dan engkau minta tolong kepada Tuhan, dan masa lalu itu bukan lagi masa lalu yang bisa mengikatmu, menarikmu, sehingga engkau tidak bisa melangkah ke masa depan. Serahkanlah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolongmu, membantumu, menyelesaikan masalahmu yang segudang banyaknya, yang kau rasa tidak ada lagi kebahagiaan di dalamnya. Percayalah, saat ini juga kasih-Nya,
kuasanya turun atasmu, orang-orang yang keadaannya seperti itu, yang sepertinya tidak mungkin lagi bisa bahagia, sepertinya ya hidup ini hanya dijalanin tidak istidak. Karena Tuhan bisa menolongmu asal engkau mau ditolong di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga. Tuhan mau menolongmu. Engkau cuman terima, buka hati, dan percaya dan kembali kepada Dia. Ya, bagi Anda yang mengalami sakit, penyakit, apapun namanya, sehingga Anda merasa Anda tidak lagi ada kesenangan juga di dalamnya. Karena stres, karena belum sembuh-sembuh, dan juga masalah anak, masalah pasangan hidup, masalah ini, masalah itu, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha. Sepertinya begitu banyak masalah silih berganti dan enggak ada yang selesai-selesai. Selesai satu, datang lagi yang baru. Selesai satu, datang lagi yang baru. Dengar baik-baik dan percaya. Karena apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya di dalam kedahsyatan kuasanya. Oleh sebab itu Anda hanya tinggal percaya dan Anda buka hati dan Anda terima di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga. Buka hatimu dan terima dan yakinin kalau Tuhan bisa buka pintu bagimu, sekalipun kalau pintu tertutup, Tuhan bisa buka jendela bagimu untuk menolong, menyelesaikan masalah pergumulanmu, dan untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Tidak ada yang susah bagi Tuhan, karena semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilu Yesus di atas kayu salib, semua sakit apapun sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya, yang penting kita percaya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi kesedihan, apapun yang menjadi pergumulan kami tahu Tuhan, Engkau tahu. Dan saat ini juga Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu untuk setiap yang mengikuti acara All by Grace ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan membuka hati pikiran kami sehingga kami mengerti bagaimana jalani kehidupan bersamamu yang bahagia dan bagaimana kami bisa terhindar dari semua kesedihan sehingga hidup kami dipenuhi dengan warna-warni di dalam kehidupan kami dan hidup kami Tuhan sebentar lagi menjelang Natal dan kami bisa bagikan kabar sukacita Natal ini kepada begitu banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan mereka. Dan pakai setiap kami sebagai anak-anak-Mu ini Tuhan, dan bagaimana kami dipulihkan, kami akan membawa pemulihan. Bagaimana kami diubahkan, kami akan membawa perubahan. Bagaimana kami diperbaharui, dan kami akan membawa pembaharuan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau sendiri akan memberkati kami dimanapun kami berada. Kasih setia daripada Allah Bapa dan juga kuasa daripada Yesus Kristus dan juga pertolongan daripada Roh Kudus dan penyertaannya akan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh diberkati dengan tubuh sehat, jiwa sehat, roh kami sehat. Terima kasih Tuhan, dan kami boleh setia sampai pada akhirnya mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami akan akhiri acara All by Grace saat ini. Biar Engkau sendiri yang berkasih karunia melalui acara All by Grace ini Tuhan. Biar banyak orang semakin mengerti bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu, dan bagaimana boleh hidup berkenan kepadamu, dan bagaimana boleh Tuhan menjadi berkat untuk banyak orang dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, berakhir sudah acara All by Grace saat ini. Sampai ketemu di minggu depan dengan hari dan waktu yang sama. Haleluya, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, come on, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. God bless you. See you next week.